Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 20 Januari 2024. Beragam berita disajikan untuk Anda di Koran Tribun Timur edisi hari ini. Di antaranya di halaman utama kita dapat melihat judul dengan Staf KPU dipolisikan. Polres Wajo diperiksa saksi kasus KPU, larang peliputan surat suara rusak. Dan juga oknum polisi di Bulukumba halangi peliputan surat suara rusak. Tribuners, oknum KPU Wajo diduga sengaja menyembunyikan data terkait surat suara pemilu 2024. KPU melarang orang luar, termasuk jurnalis, melakukan peliputan tentang surat suara di gudang logistik KPU Wajo. Sementara itu, Tribuners, berita lain di halaman utama terkait calon haji yang lunasi biaya haji masih minim. Sulawesi Selatan akan memberangkatkan 7.272 orang calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah pada Mei 2024 mendatang. Dari jumlah itu, Makassar mendapatkan jatah kuota tertinggi, yakni 1.078 jamaah. Disusul Kabupaten Bone dengan 710 jamaah, kemudian di urutan 3, Kabupaten Goa dengan 571 jamaah. Sedangkan kuota terendah adalah Tanah Toraja, 33 jamaah, dan Toraja Utara, 19 jamaah. Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah atau PHU Kanwil Kementerian Agama Sulsel, Iqbal Ismail, menjelaskan mekanisme perhitungan kuota jamaah di daerah. Tribuners, kita dapat melihat pada gambar terkait sebaran kuota Haji Sulsel 2024 terdapat dari beberapa kabupaten dan kota yang tersebar di Sulawesi Selatan. Dapat kita lihat dari masing-masing kabupaten dan kota memiliki kuota masing-masing untuk pemberangkatan haji dan umrah pada Mei 2024 mendatang ke Tanah Suci Mekah. Kemudian Tribuners, berlanjut ke berita selanjutnya, angin barat ganggu distribusi logistik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulsel mengungkap musim angin barat saat ini menjadi kendala serius dalam distribusi logistik pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep. Cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut dikhawatirkan akan mempersulit petugas logistik dalam menyalurkan perlengkapan pemilu ke pulau-pulau terluar. Kabupaten Pangkep tercatat memiliki 13 kecamatan, di mana ada 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, sementara 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. 4 kecamatan itu yakni Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya. Wilayahnya terbagi menjadi daratan seluas 898,29 km persegi dan kepulauan seluas 11.464,44 km persegi. Beralih ke berita lainnya di halaman utama Tribuners, dari Piala Asia 2023, peluang lolos terbuka lebar. Diinformasikan dari Qatar, kemenangan perdana berhasil diraih oleh Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil membekuk tim Vietnam dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal timnas tersebut dicetak oleh kapten tim Asnawi Mangkualam melalui titik putih pada menit ke-38. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia mengoleksi poin 3 dan menempati urutan ketiga klasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Dan Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya berikut video ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Irham. Halo Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Tribuners, review Tribun Timur edisi cetak hari Sabtu ya, Sabtu 20 Januari 2024. Banyak peristiwa menarik yang terjadi hari ini, Pak Is. Ya. Tapi yang Apa saja menarik itu? adalah
kita masih bicara tentang berita politik, persiapan, namanya persiapan pemilu. Iya. Jadi dalam pemilu ini, Pais, semua penyelenggara pemilu dituntut untuk transparan. Jadi Bawaslu, KPU, semua dituntut untuk transparan. Tidak boleh ada disembunyi-sembunyikan karena ini adalah perhelatan demokrasi, pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, tidak ada yang boleh dirahasiakan. Namun ada saja penyelenggara pemilu dan oknum-oknum aparat yang mencoba Mencari keuntungan mencari keuntungan atau menyembunyikan informasi ke publik. Baru-baru ini di Kabupaten Wajo, kita sebenarnya agak geram dengan peristiwa ini. Iya. KPU Kabupaten Wajo, petugas KPU Kabupaten Wajo enggan memberikan informasi terhadap jurnalis tentang kondisi surat suara yang sudah tiba. Padahal itu kan penting. Iya. Orang mau tahu berapa jumlah surat suara yang datang, berapa jumlah surat suara yang rusak, berapa cadangannya, itu semua kita mesti tahu, mesti dipublikasikan, karena itulah sudah diatur oleh undang-undang. Nah, di KPU Wajo, stafnya melarang jurnalis untuk meliput semua itu. Jadi sampai sekarang belum ada informasi sedikit apapun tentang perkembangan jumlah surat suara yang masuk ke KPU Wajo. Alasannya karena stafnya bilang harus minta izin ke ketua KPU dulu baru bisa dapat informasi. Nah, kalau padahal kan jurnalis itu hanya mengambil gambar, hanya melihat, memotret, tidak menyentuh sama sekali. Itu pun dari jauh. Tapi itu tidak dibolehkan sama sekali oleh staf KPU. Menurut ketua KPU Wajo yang dikonfirmasi oleh Tribun, itu memang kebijakannya dia. Dia ingin seluruh informasi yang keluar dari KPU Wajo seragam dan tidak berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Makanya dia melarang untuk dipublikasikan secara dini. Tapi kan jurnalis berharap bisa diselesaikan secara cepatnya. Makanya kemarin atas insiden itu, pelarangan itu, jurnalis Wajo yang melaporkan KPU Wajo ke Polres Wajo untuk ditindaklanjuti. Sampai sekarang Polres Wajo juga sudah menindaklanjutinya dengan memeriksa beberapa saksi. Dalam waktu dekat Polres Wajo juga akan memeriksa staf KPU Wajo yang dianggap menghalang-halangi kinerja jurnalis. Peristiwa penghalangan-halangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Wajo, tapi juga di Bulukumba. Di Bulukumba itu bukan staf KPU, tapi aparat kepolisian yang melarang jurnalis televisi untuk mengambil gambar jumlah surat suara yang rusak. Kenapa surat suara yang rusak ini perlu diketahui karena peluang untuk disalahgunakan cukup besar. Peluang disalahgunakan cukup besar. Bisa jadi surat suara yang disembunyikan itu, yang tidak diketahui itu digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu pelarangan terhadap jurnalis untuk meliput surat suara yang rusak itu sudah merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir sama sekali, karena melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Jadi kita berharap pelaksana pemilu, aparat yang berwenang bersikap terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada jurnalis. Itu mungkin yang garis utamanya tentang halaman 1 itu, Pak Is. Kemudian berita berikutnya adalah tentang jumlah kuota haji. Jumlah kuota haji, Pak Is,
di Sulawesi Selatan sudah diumumkan, yaitu 7.272 orang untuk tahun 2024 ini. Makassar menempati urutan pertama dengan jumlah 1.078 jemaah, kemudian Kabupaten Bone 710 jemaah, dan Kabupaten Goa 571 jemaah di urutan ketiga. Yang paling terendah ini mungkin sudah diketahui oleh banyak adalah Kabupaten Toraja Utara dengan 19 kuota jemaah, kemudian Tanah Toraja dengan hanya 33 kuota jemaah. Bisa dimaklumi bahwa di kedua kabupaten tersebut merupakan minoritas Muslim sana, jadi jumlah jemaahnya juga sedikit. Pemberangkatan rencananya tanggal 12 dimulai pada 12 Mei 2024 dengan menggunakan sistem 2 gelombang. Yang gelombang pertama berangkat langsung menuju ke Madinah, sementara gelombang kedua jemaah menuju langsung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Pak, berita berikutnya adalah tentang timnas Indonesia. Iya. Timnas Indonesia lawan Vietnam di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kabar gembiranya Pais, karena timnas Indonesia berhasil menang lawan Vietnam dengan skor tipis sekali 1-0. Gol diciptakan oleh Asnawi Mangku Alam, mantan pemain PSM pada menit 38. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, karena di pertandingan sebelumnya Jepang yang merupakan saingan berat Indonesia kalah dari Irak dengan skor 2-0. Ya, sementara lawan berikutnya timnas Indonesia adalah Jepang. Jika Indonesia menang lawan Jepang, maka dipastikan Indonesia berada di peringkat kedua. Jika Indonesia seri, ya Indonesia tetap berada di peringkat 3, namun peluangnya untuk lolos tak besar karena dia memperebutkan 3 terbaik. Jadi sekarang ini Indonesia berada di urutan pertama 3 terbaik dengan mengoleksi 3 poin. Kita berharap pada pertandingan berikutnya lawan Jepang nanti tanggal 24, Indonesia bisa berbicara banyak, minimal seri lah lawan timnas Jepang, atau itu bukan tidak untuk kemungkinan bisa menang. Kita tidak tahu, mudah-mudahan bisa menang, insyaallah. Itu saja mungkin Pak Is, mudah-mudahan kita doakan bersama timnas Indonesia bisa berjaya di kancah internasional, kancah Asia. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Is, silakan baca Tribun Timur edisi cetak Sabtu 20 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama. Beralih ke halaman 8 Tribun Sulsel. Tribuners, 2 nelayan tangkap ikan pakai bahan peledak. Polisi temukan 6 batang detonator rakitan. Dari Bone, 2 nelayan bernama Yunus dan Aco harus mendekam di sel tahanan Mako Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sulsel. Keduanya ditangkap karena menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Penangkapan dilakukan tim KP Belibis 5007 Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri di perairan Bone, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete, Riatang, Kabupaten Bone pada Rabu 17 Januari 2024. Kedua pelaku sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Tim KP Belibis 5007 melakukan pengejaran, pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap perahu Katinting yang diawaki Yunus dan Aco, kata Komandan KP Belibis 5007, Kompol Coki Margan dalam keterangan diterima pada Jumat 19 Januari 2024. Coki Margan mengatakan, penangkapan bermula saat tim KP Belibis 5007 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perairan Teluk Bone masih tinggi aktivitas nelayan pelaku hendak atau bom ikan. Kemudian Tribuners, cuaca buruk, nelayan Baru tidak melaut. Sejumlah nelayan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan harus istirahat untuk melaut karena cuaca buruk dan ekstrim. Beberapa hari terakhir, ombak mencapai 2 meter disertai angin kencang. Seorang nelayan di Kelurahan Sumpang Binangae, Ahmad, mengaku sangat beresiko kalau melaut dengan cuaca buruk yang terjadi saat ini.
Dia bersama rekan nelayan lainnya hanya bisa tinggal di rumah sambil memperbaiki alat tangkap ikan dan perahu. Hal senada diungkapkan Amang, nelayan di Kelurahan Mongkoso. Ia sekarang menambatkan perahunya di bibir pantai. Emang tidak menapik kehilangan penghasilan selama cuaca ekstrim. Kata dia, setiap harinya biasanya bisa mendapat uang 100.000 hingga 200.000 dari hasil melaut, namun kini harus beristirahat melaut untuk sementara karena kondisi cuaca yang buruk. Kemudian di berita selanjutnya, 1 juta pohon ditanamkan sambut Hari Ulang Tahun Takalar. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Takalar, Sulawesi Selatan menggelar penanaman 1 juta pohon sedunia. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan pada Jumat 19 Januari 2024. Penanaman sejumlah pohon bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-64 Takalar. Upaya penanaman pohon dan perayaan Hari Ulang Tahun Takalar akan menjadi langkah positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, kata PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad saat sambutan. Ia juga optimis visi Indonesia Maju pada tahun 2045 dengan menggarisbawahi keunggulan komparatif dan kompetitif dimiliki Indonesia. Selanjutnya, Tribuners, 2 pengedar sabu lintas daerah ditangkap. Satres Narkoba Polres Luwu meringkus 2 pengedar sabu, pelaku inisial YS dan LS. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda. YS 47 tahun merupakan residivis kasus narkoba. Saat diamankan ditemukan sabu seberat 48,90 gram. YS ditangkap di salah satu rumah makan di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan. Warga Desa Boto Tengah, Kecamatan Matan Pitumpadua, Kabupaten Wajo itu memang pengedar sabu lintas daerah. Kasat Narkoba Polres Luwu Ibtu Abdianto mengatakan YS ditangkap berdasarkan laporan warga. Pihaknya pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, langsung dilakukan penangkapan. Dari hasil interogasi, kata Abdianto, YS membeli barang haram tersebut dari seorang berinisial LS di Kabupaten Sidrap. Harganya 42 juta. Polisi pun melakukan pengembangan ke kediaman LS. Untuk melihat informasi selengkapnya dan ulasan selengkapnya dari halaman 8, berikut tayangan video dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Halo. Apa kabar Sulsel hari ini, Kak? Nah, di Sulsel ini ada sejumlah kejadian menarik tentunya. Namun untuk mungkin menjadi HL untuk di halaman Sulsel, ini ada nelayan di Kabupaten Bone ditangkap karena menangkap ikan. Ikut dong. Menangkap ikan ini. Iya. Kenapa bisa itu, Kak? Dia tangkap ikan pakai bahan peledak. Oh. Jadi kejadiannya ini mereka ditangkap pada Rabu 17 Desember. Rabu 17 Januari lalu di perairan Bone, Kelurahan Bajoe. Memang aktivitas penangkapan ikan khususnya di Kabupaten Bone masih marak dalam hal menggunakan bahan peledaknya. Ini di Pol Airut, Polda Sulsel berhasil menangkap 2 pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran antara kepolisian dengan 2 pelaku, namun meski demikian polisi tetap berhasil menangkap keduanya. Nah, di situ ada ditemukan 6 bahan peledak yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Sabtu 20 Januari. Yeah. Nah, selain itu juga ada berita penangkapan pengedar sabu. Ada 2
yang ditangkap di dua lokasi berbeda. Ini diringkus langsung oleh Satres Narkoba Polres Luwu. Pertama itu ada inisial ada inisial YS, dia ditangkap di Desa Temboy, Kecamatan Rompong Selatan. Ini mereka YSD ini merupakan residivis kasus narkoba. Nah, dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh YS yang merupakan pengedar sabu lintas daerah, ini dikembangkan ke Kabupaten Sidrap. Ada penjual narkoba juga diringkus atas nama inisialnya itu LS. Nah, ini ditangkap juga sebagai pengedar dan keduanya sudah berada di sel tahanan untuk ancaman hukumannya itu 6 tahun sampai seumur hidup. Nah, selanjutnya juga ada karyawan apotek. Nah, ini karyawan apotek di Sidrap curi uang untuk beli mobil. Nah, ini sangat luar biasa, bisa dikatakan. Jadi dia ini karyawan apotek, dipercaya sudah 3 tahun bekerja di apotek tersebut untuk sebagai karyawan menjual. Nah, caranya dia itu untuk mencuri uang itu adalah menaikkan sebenarnya harga dari harga yang telah ditentukan di apotek tersebut. Nah, selisihnya itu dia kantongi. Nah, dari hasilnya itu lumayan yang terkumpul, dia bisa membeli tanah di Wajo meskipun dicicil, kemudian membeli HP iPhone 2 unit, dan terbaru dia baru membeli mobil di Kota Parepare. Meski demikian, dari pelaku ini inisial C ini belum dilaporkan ke polisi oleh pihak pemilik apotek. Ini dari pihak apotek sendiri masih meminta itikat baik dari pelaku inisial UC untuk mungkin mengembalikan harta bendanya sebelum berurusan kepada kepolisian. Begitu, Pak. Ya. Kasih, Kak. Oke. Tribuners beralih ke halaman 12 dari Tribun PSM. Persiapan lambat, pengamat menilai harmonisasi tim harus dibangun. PSM Makassar menjadi tim paling lambat menggelar latihan perdana usai libur. Tim asuhan Bernardo Tavares baru persiapan menatap pekan 24 Liga 1 2023-2024 pada Kamis 18 Januari 2024 di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa. Padahal tim lainnya telah berlatih sejak awal Januari lalu. Borneo Samarinda FC tim paling cepat menggelar latihan. Pemuncak klasemen sementara Liga 1 ini mulai latihan sejak 3 Januari lalu. Latihan lambat membuat PSM Makassar hanya punya waktu 17 hari persiapan sebelum lawan Persita Tangerang. Laga ini bahkan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 4 Februari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar wajib memanfaatkan waktu yang ada untuk berbenah, sebab mereka butuh kemenangan untuk merangkak ke papan atas klasemen. Juara bertahan Liga 1 ini masih tercecer di peringkat 11 dengan 29 poin. Jika lengah sedikit, posisi mereka justru terancam ke papan bawah. Namun persiapan mereka terganggu dengan belum bergabungnya semua pemain. Pantauan tribuntimur.com di Stadion Kale Goa pada Jumat 19 Januari 2024, 4 pemain asing belum terlihat wajahnya di hari kedua latihan. Untuk mengulas informasi selengkapnya, berikut tayangan video dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Halo Kak. Apa dibahas di halaman PSM hari ini, Kak? Sekarang sudah hari kedua PSM latihan.
mereka telah memulai latihan perdana pada kemarin Kamis 8 Januari 2024. Iya. Nah, namun jika direkap secara keseluruhan ini jadwal latihan perdana tim Liga 1 dari 17 tim, PSM adalah tim yang paling lambat latihan. Nah, tentu ini akan berdampak kepada persiapan juga, karena dengan latihan tanggal 18 artinya PSM hanya punya sekitar 17 sampai 18 hari untuk mempersiapkan tim menghadapi pekan ke-24. Sementara para pesaingnya ini utamanya Borneo FC yang merupakan pemuncak klasemen sudah memulai latihan perdana sejak 3 Januari lalu. Ini kan berarti ada jarak sampai 10 atau 15 hari nih Kak. berapa hari tadi? 15 hari. Iya, 15 ada hari. jarak 15 hari antara persiapan PSM dengan Borneo. Tentu saja ini kan berdampak nantinya bisa ke performa, apalagi jika fisik pemain PSM ini tidak dijaga selama latihan, karena pasti pelatih akan fokus lebih dulu mengembalikan fisik pemain, kemudian beralih kepada taktik permainan yang ingin diterapkan. Nah, oleh karena itu diharapkan sejumlah masalah yang dihadapi PSM sebelumnya bisa diatasi di masa persiapan, karena kita tahu mereka lagi butuh kemenangan untuk mempertahankan gelar juara Liga 1, masih tercecer di peringkat 11 dengan 29 poin, butuh kemenangan terus lah di 11 laga sisa. Nah, dari pengamat sendiri melihat bahwa keterlambatan PSM latihan menilai bahwa mereka terlambat latihan mungkin sudah menjadi pertimbangan dari pelatih Bernardo Tavares. Mungkin ada latihan yang telah diberikan selama jeda hampir sebulan ini dijalankan dengan baik oleh para pemain, karena kita tahu pemain PSM selama libur diberi jadwal latihan untuk lari 7 km setiap minggu, kemudian intensitasnya terus naik hingga latihan perdana. Jadi total selama latihan itu mereka harus berlari sejauh 42 km. Nah, itu masih untuk fisik, belum latihan-latihan lain seperti kelincahan, penguatan ototnya semua. Dan mungkin itu menjadi pertimbangan bahwa kebugaran fisik pemain ini tetap terjaga. Kedua yang harus diperhatikan oleh PSM sekarang ini adalah harmonisasi tim, karena di hari kedua ini tim juga masih belum berkumpul secara keseluruhan. Pemain asing masih ada yang absen 4, Yoran Fernandes, Sepolo, Victor Mansaray, dan Kenson Ambu. Ini belum terlihat wajahnya di hari kedua latihan PSM Makassar. Nah, di sini pengamat sepak bola Syamsuddin Umar mengingatkan bahwa dalam sepak bola itu bukan individu yang bermain, tapi secara tim. Katanya sulit bagi pelatih untuk meracik strategi jika masih ada pemain-pemain yang belum datang, karena bisa saja dari secara fisik mereka tertinggal jauh, sehingga secara untuk menjalankan taktik uniknya ini sulit untuk dilakukan karena akan tidak sinkron satu sama lain. Begitu Faiz. Kemudian selanjutnya ada berita dari Ramang Muda PSM Makassar U18. PSM U18 ini berhasil mengantongi satu tiket ke babak 8 besar Elite Pro Academy Liga 1 2023-2024. Mereka ini sudah mengumpulkan 30 poin dari 18 pertandingan. Jumlah poin tersebut mengantarkan mereka untuk finish sebagai tim peringkat 3 terbaik. Mereka bersama Persis Solo meraih tiket ke 8 besar sebagai tim dengan peringkat 3 terbaik. Meskipun PSM U18 masih menyisakan
dua partai sisa lawan Bali United di akhir pekan nanti. Kemudian jumlah poinnya ini sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Persebaya U18 yang masih mengumpulkan 23 poin serta PS Barito Putra yang menghuni grup A sebagai peringkat 3 juga dengan yang juga mengoleksi 23 poin. Namun nasib berbeda dihadapi dua PSM junior lainnya. PSM U16 ini masih harus mati-matian untuk lolos ke 8 besar. PSM U16 ini masih mempunyai peluang untuk lolos. Mereka memperebutkan posisi 3 terbaik dengan Bali United. Pertandingan juga akhir pekan. Jika PSM U16 mampu menang dan meraih sekali seri, maka bisa dipastikan mereka juga lolos ke 18 besar. Namun jika mengalami kekalahan, sudah dipastikan mereka akan tersingkir. Nah, untuk PSM U20 sendiri sudah dipastikan tersingkir di EPA Liga 1. Untuk musim ini mereka menghuni peringkat 5 grup C dengan 19 poin. Nah, ada 2 laga tersisa. Jika pun menang, ini jumlah poin maksimal dikumpulkan hanya 25. Sementara untuk peringkat 3 terbaik ini di grup A sudah dihuni Persija dengan 30 poin. Sementara di grup B ada PSS Sleman dengan 24 poin. Artinya PSS Sleman hanya butuh 1 kali seri saja untuk mengunci 3 besar. Nah, butuh keajaiban besar lah bagi PSM U20 untuk lolos ke babak selanjutnya. Begitu, Faiz. Iya, makasih Kak. Iya, Ewa. Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, Tribuners dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan 1 juta per tahun, dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau Tribun Family Card di 081 1413 5555. Dan jangan lupa saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.